iklim dan situasional, ya, yaitu situasi sebagai medannya. Kemudian Al-Quran yang ketiga, ya, yang menganjurkan proses periksan, ya, dimensinya adalah proses. Jadi ada tiga semesta, ada tiga dimensi struktural, situasional, dan proses. Wilayah agama di dalam dimensi proses dengan perintah ihsan, maka kita akan bisa berjumpa dengan apa yang disebut wajhullah. Ketika kita berjumpa dengan wajhullah di dalam perintah ihsan, ya, kemudian kita terserah. Nah, ketika itu terserah kepada kita. Apakah kita mau bersungguh dengan dia dan berdialog dengan dia dengan baik? Apakah kita ingkar, kita menolak? Maka mukmin dan kafir itu bukan Allah yang membuat, tetapi keputusan kita sendiri. Setelah kita tahu, mukmin itu bukan mukmin percaya atau tidak, mukmin itu bertindak baik atau tidak bertindak baik, bertindak mengembangkan, bertindak mensemesta atau bertindak untuk kepentingan diri sendiri. Maka kita tidak beristilah dengan istilah verbal, istilah agamawi. Mukmin itu berkorban buat semua. Ketika ada panggilan berjumpa dengan Rasulullah, silakan. Mukmin atau kafir, pilihan itu tetap pada kita. Meskipun tawaran dari Allah, karena Allah tidak memaksakan. Tapi kesadaran kita dibuka dengan ihsan. Jadi Islam mengantarkan manusia kepada sebuah kemungkinan. Setelah sampai pada kemungkinan, kita terserah. Agama kita menyampaikan kita pada kemungkinan. Setelah kita mendapatkan kemungkinan, terserah kamu melakukan apa, ingkar atau menolak. Manusia Allah yumin, manusia Allah yumin. Siapa bertindak mukmin ya mungkin, siapa bertindak ingkar. Dengan demikian, maka nyata bahwa Islam itu berorientasi terhadap kebenaran. Bukan berorientasi identitas. Meskipun identitasnya itu seorang yang bisa melakukan, itu orang yang tidak punya partai besar, yang tidak punya kekayaan banyak, yang tidak punya ilmu yang luas, tapi dia bisa bertindak, dan meskipun dia sederhana dalam segala kualitas duniawi, dia bisa mencapai surga. Karena dia apa? Menyambut keadilan Tuhan, sanggup istilah keadilan Tuhan. Jadi tidak harus milik luar biasa, tapi dengan aset yang paling sederhana pun seorang bisa memutuskan mau jumpa dan tidak mau jumpa. Sampai di antara kemungkinan sampai kepada kemungkinan, setiap orang mempunyai pilihan, dan pilihan itu tidak, Allah pun tidak memaksa. Allah pun tidak memaksa apalagi orang lain. Maka la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau tidak salah, saya pernah baca syair kamu yang intinya, mari kita berjalan tanpa harus bergandengan tangan, bagi yang masih cinta dirinya selama tinggal. Iya. Kaitannya dengan prolog yang sempat kamu sampaikan tadi, bahwa asumsi keadilan itu gugur dengan melihat realitas semesta hari ini yang ada. Dan kebetulan saya lagi mengkaji serius sama teman-teman tentang Ahlul Bait. Dengan Ahlul Bait. Di antara salah satu pokok furu'uddin, rukun Islam itu adalah keyakinan terhadap Imam Mahdi. Bahkan ada tawali, ada tabari, berhimpun dalam kecintaan terhadap orang yang mencintai, atau berhimpun dalam kecintaan yang mencintai Rasul dan Ahlul Bait, berhimpun dalam kebencian yang membenci Rasul dan Ahlul Bait. Dan itu jadi rukun Islam. Saya kebetulan juga lihat landasannya kenapa mereka bersikap seperti itu, dan itu ada tuntutan bahwa kita tidak sekedar mahabbah, tapi juga mawaddah. Mereka memaknai mawaddah itu ada luapan emosional, seperti seorang bapak terhadap anaknya, seorang suami terhadap istrinya. Jadi ada tuntutan untuk mengikuti. Jadi bukan sekedar mahabbah kepada Rasul wa Ahlul Bait,
tapi juga mawaddah ila Rasul wa ahlul bait. Jadi mutabik juga. Nah, kaitannya dengan bagaimana membangun komunitas yang lebih besar dalam wilayah khilafah gitu Pak. Dan mereka meyakini adanya Imam Mahdi. Kalau sebuah keadilan yang hakiki di dunia ternyata dan sebenarnya tidak pernah ada, bagaimana memungkinkan mempersatukan barat dan timur dan seterusnya. Makanya mereka meyakini adanya Imam Mahdi. Mereka pakai landasan ini Pak. Wa'atullahu ladina amanu wa'amilu sholihati la yastahlifanahum kama stahlafa ladina min qablihim. Jadi Allah akan menurunkan seorang khalifah sebagaimana yang telah diturunkan khalifah pada masa-masa sebelumnya. Nah, kaitannya dengan bagaimana kita merespon wilayah struktural, wilayah situasional, sehingga harus mengambil sintesis dalam wilayah proses, baik itu semesta diri, semesta global, atau bahkan dalam konsep khilafah yang paten gitu Pak. Dan dalam syair Pakmu yang lain, kalau saya tidak salah baca, dalam pola keempat tahun, intinya ada khilafah tersamar yang akan tercipta. Ketika sebelumnya ada proses harus bergandeng tangan, bagian masih cinta dirinya sama dia. Ini korelasinya dengan ini. Dan untuk kedepannya, bagaimana sebuah keadilan itu terwujud Pak? Berangkat dari satu dulu, nanti saya lupa yang pertama. ya. Yang pertama menanyakan soal. Coba hilang. Yang pertama menanyakan soal apa tadi? Konsep keyakinan. Secara umum kenal Imam Mahdi itu Pak, dengan landasan ayat tadi. Sebagaimana cara berpikir Quran, tidak ada satu nama yang boleh disebut mewakili umat, mewakili dimensi eksistensial, dimensi kemakhlukan, kecuali nama Rasulullah Muhammad SAW sebagai pertama Anbiya wal Mursalin. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah dicukupkan oleh Allah, telah disediakan oleh Allah dan pribadi Rasulullah Muhammad SAW uswatun hasanah bagi orang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya dan hari akhirat. Makanya Rasulullah SAW. Siapa membuat tandingan, walaupun itu keturunannya sendiri, berarti ya telah tidak mensahkan Rasulullah sebagai satu-satunya keteladanan. Allah dengan menutup informasinya, setelah itu tidak ada nabi, direspon oleh akal manusia. Kondisi sejak Rasulullah sampai akhir zaman, manusia sudah dianggap dewasa oleh Tuhan untuk tidak dipandu lagi dengan informasi, melainkan mencukupkan Al-Quran itu sebagai informasi yang terakhir. Manusia sudah berada dalam suatu kedewasaan di mana tidak harus disuapi nilai terus seperti zaman-zaman sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Dengan mencukupkan informasi yang sudah ada yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai penutup semua informasi yang ada, dan setelah itu bawalah itu sebagai aset untuk proses kehidupanmu, menempuh kebenaran atau menempuh dirimu atau menempuh Tuhan. Dengan penutup Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Islam identitasnya Islam, bukan Syiah, bukan Sunni, bukan Ahlul Bait. Dan Islam itu bukan untuk Ahlul Bait saja, juga untuk non Ahlul Bait. Islam itu bukan untuk Ahlul Bait saja, juga untuk rahmatan lil alamin. Maka apabila ada sesuatu yang menambah daripada Al-Quran, berarti telah membatalkan Al-Quran, telah dicukupkan dan
nikmat di dalamnya dan telah diridhoi oleh Allah sebagai agamanya. Waraditu lakumul Islam madinah. Tidak ada nama penutup bagi narasumber informasi wahyu selain Muhammad Rasulullah SAW. Tidak ada keteladanan yang terakhir didapatkan oleh beliau yang patut diteladani kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada informasi yang akurat yang terakhir selain Al-Quran Karim. Meskipun demikian, kita tidak boleh mengklaim bahwa kamilah orang-orang yang mengaku Islam, yang berpegang pada Al-Quran, berpegang pada ajaran Rasul, yang ditinggalkan Rasul, hadis Rasul, kitabullah, sunnah Rasulullah, yang memiliki kemungkinan dari surga dan yang lainnya tidak punya kemungkinan. Karena klaim ini mematahkan sesuatu yang diberikan oleh Allah yang namanya akal. Jadi manusia diberi akal dan merasa berdasarkan ketentuan Allah di mana dia tinggal, dengan apa dia dibesarkan, dan dengan apa dia membawakan diri. Kalau kita klaim bahwa Islamlah yang memungkinkan masuk surga, Nasrani, Yahudi, Buddha dan lainnya tidak, lalu kita akan ditanya, siapa Tuhan? Allah. Oh, itu Allah. Ciptaannya sekian banyak yang diperkenankan untuk sampai hanya kecil jumlahnya, yang selainnya diserahkan pada setan, dia tidak kuasa memandu. Ini makhluk apa? Itu Allah, itu Tuhan. Menciptakan sekian banyak makhluknya, akhirnya dia sanggup memberi rezeki dan kelaparan. Tindas oleh bangsa superpower dan dia tidak pernah bisa menolong sampai berabad-abad. Ini perjalanan akal. Justru kebenaran dengan berorientasi kebenaran, maka kita memiliki hak berpasti bil khairat dengan kaum Nasrani. Alladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina amanu billahi wal yawmil akhir. Dan orang-orang mukmin kita, dan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani dan orang-orang agama tradisional penyembah bintang-bintang itu man amana billah, siapa yang percaya pada Allah wal yawmil akhir dan hari akhir. Wa ya'maluna 'amalan shalihan, dan mereka di dunia melakukan perbuatan amal saleh. Walaupun ajrun, bagi mereka pahala mereka di sisi Allah. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut mereka dan tidak ada rasa gundah mereka. Simbol Al-Quran, idim Al-Quran dalam mengatakan surga. Setiap lingkungan berhak menambah untuk menyampaikan dengan cara amal solihnya, dengan citra rasanya untuk sampai kepada Allah selama dia diikat ini. Percaya pada Allah, dari akhir bisa ketemu dengan Allah, dan di dalam dunianya beramal soleh. Ini keterbukaan Islam kepada yang. Kalau Anda mengikuti informasi yang baru Anda dapatkan, banyak serangan yang akan tidak bisa dijawab. Banyak serangan yang akan tidak bisa dijawab. Mengatakan bahwa Islam ya'lu wa la yu'alai, mana buktinya? Amerika ya'lu wa la yu'alai. Dia adalah manusiawi. Bagaimana pemerintahan Iran yang pusatnya Ahlul Bait adalah Iran, yang dominan, yang kuasa adalah kaum atas, kaum al-abidin, yang lainnya dianggap superior. Dan bagaimana perlakuan mereka terhadap perempuan, sehingga ada perempuan yang minta cerai kepada suaminya karena hukum tidak membolehkan, hakim tidak membela laki-laki, akhirnya orang
wanita itu masuk agama lain. Kenyataan-kenyataan yang dijanjikan oleh Al-Quran belum dibuktikan. Maka jangan mengatakan bahwa satu-satunya jalan keselamatan seperti dulu Nasrani yang mengatakan. Bukan Syiah. Satu-satunya jalan keselamatan adalah mengikuti Yesus. Ini statement Nasrani. Setelah begitu, alangkah piciknya Tuhan menciptakan sekian banyaknya, tapi yang dibolehkan untuk masuk untuk ketemu dengan Allah hanya sebagian, dan yang lainnya dia tidak kuasa memimpinnya dan diserahkan pada setan sehingga sampai pada neraka. Ini kata akal, padahal manusia masuk ada makhluk, satu-satunya makhluk yang berakal yang harus mendengarkan kata-kata akal. Dengan demikian, jangan berorientasi identitas. Baik identitas itu partai ataupun agama atau sekte. Dengan berorientasi identitas, sekali kita mengatakan saya identitas saya ini, maka selain itu yang tidak beridentitas seperti saya adalah musuh saya. Saya yang di surga semua menjadi kafir di neraka. Jadi kata-kata itu mempunyai kemungkinan makna dan kemungkinan makna dipahami orang banyak. Akulah yang benar, berarti semuanya salah. Ya kan? Berarti ketika itu dia harus berani nanggung resiko dari mengatakan semua salah, golonganku yang benar. Sanggupkah tidak menerima risiko yang demikian? Untung yang kita anggap kafir itu orang-orang yang lebih hati, tidak marah mereka, tidak menantang perang kita. Kalau mereka yang kita anggap kafir itu menantang kita sudah habis. Tapi dia dianggap kafir itu cukup pemaaf dalam Islam. Dianggap akan jatuh surga, akan dapat neraka, itu cukup pemaaf kepada kita. Sedang Islam baru dikoreksi sedikit saja. Salman Rushdie tidak menghina kita, hanya membuat cerita fikih semacam itu, namanya gantung bunuh diri. Dan mereka yang kita anggap kafir cukup memaafkan kita. Alangkah hebatnya orang kafir daripada orang mukmin yang mudah sengkring, yang mudah tersinggung karena dia berorientasi identitas. Ini akal kita beri kesempatan berbicara supaya kita memberi hak pada dia. Setiap orang berhak untuk bicara karena dia adalah dari Tuhan, diciptakan Tuhan dan ditempatkan oleh Tuhan. Tidak memilih di Irian Jaya kita lahir, tidak memilih di Amerika kita lahir, tidak dimilih di kalangan orang Nasrani atau Buddhis kita lahir, tapi Allah melahirkan kita di wilayah di mana di dalam wilayah itu sudah ada suatu sistem untuk membawakan diri supaya selamat. Dapatkan dia memakai sistem yang lain yang tidak pernah dia dengar. Hukum ini makin lama makin hilang. Kefanatikan yang demikian tidak umur 100 tahun. Sebagaimana kefanatikan bahwa kita adalah satu-satunya umat yang terdekat pada Allah, umat yang paling diridhoi, dan aturannya ibadah ada begini-begini. Sudah oke, itu sudah mulai tidak bisa menjawab. Bagaimana astronaut harus menghadap ke bumi kalau sholat? Karena Ka'bah ada di bumi. Sudah tidak menjawab realita ini. Apalagi nanti terdapat suatu makhluk yang lebih dekat kepada Allah dan Allah lebih dekat pada makhluk tersebut, tetapi itu bukan manusia, tapi penghuni sudah planet lain, bukan galaksi kita, dan kita menjadi di depan mereka karena kita beridentitas dan mereka mengatakan kamu tetap kafir meskipun kamu lebih dekat pada Allah karena bukan golonganku, karena kamu bukan manusia. Jadi wawasan ciut yang semacam itu, yang Islam sesungguhnya samudera tapi diciutkan menjadi telaga, diciutkan menjadi sumur, diciutkan lagi menjadi seember air, adalah kebodohan yang tidak bisa dimaafkan. Kebodohan yang tidak bisa dimaafkan. Ciutkan Islam
maka kita tidak akan menjayakan Islam, tapi akan menyebabkan Islam dikepung oleh musuh, dikepung oleh umatnya negara. Sementara umat Islam masih sangat sensitif untuk dikritik, sangat sensitif untuk dikoreksi, dan kita mengkritik orang lain tanpa perasaan, kafir, syirik, neraka, jahanam, dan mereka tidak sakit hati, tapi mereka berjaya di dunia. Mereka lebih banyak bisa menolong orang lain daripada kita. Apakah Tuhan tidak memejamkan mata terhadap realita ini? Siapa yang menyelamatkan dunia paling banyak? Apakah ukurannya itu hanya karena Tuhan memihak kita? Siapa bilang bahwa Tuhan memihak kita? Bukan Tuhan itu memihak orang yang betul-betul bisa mengakuisisi manajernya di bumi. Ini kita sudah saatnya harus berpikir yang tidak ini, yang tidak kopilah, yang tidak sistem-sistem kecil. Orang sekarang bukan bisa. Bahkan apabila apa yang disebut konsepmu tentang Tuhan itu sudah benar, apa biar Tuhan bisa kau sifati? Sehingga kalau ketika mensifati Tuhan maka hilang sifatnya yang lain. Apakah Tuhan adil? Kalau dia adil, di mana pemaafnya? Ketika dia adil, dia tidak pemaaf. Pemaaf itu tidak mengadili. Ketika dia adil, dia tidak kuasa untuk berbuat tidak adil, hilang kekuasaannya. Bukankah sifat-sifat yang kita sodorkan dari Asmaul Husna itu bertentangan yang satu dengan yang lain? Dan ini orang lain berhak mengoreksi. Meskipun itu Qur'ani, bukan penafsiran kita terhadap Al-Quran itu menjadi salah, bukan Al-Qurannya yang salah. Dan bukan penafsiran itu bukannya agama. Penafsiran itu bukan agama. Penafsiran ini Sunni, penafsiran itu Syi'i, penafsiran itu Muhammadiyah, itu bukan agama, itu ilmu agama. Agama itu datang dari luar ruang dan waktu. Agama itu datang dari yang Maha Kuasa. Begitu tegas tujuannya adalah ini. Begitu tegas cara menempuhnya adalah ini. Bila ini tegas, setelah diterima oleh manusia, manusia yang akan memakai. Tetapi memakainya di dalam ruang dan waktu. Dia dari ruang dan waktu datangnya. Kita akan memakainya, kita akan merealisasinya di dalam ruang dan waktu, di dalam sejarah dan sosial kita. Maka membutuhkan interpretasi. Ketika interpretasi lahir, maka itu bukan agama, itu ilmu agama. Ilmu agama bisa salah, tapi agama yang dari Tuhan itu tidak salah. Kalau ada informasi yang berupa sebuah ilmu agama, interpretasi seseorang atau sebuah lingkungan yang itu sesungguhnya bukan agama, melainkan dia ingin mempraktekkan agama, itu harus dipahami. Pemahaman harus melewati interpretasi. Interpretasi itu tergolong kekuatan daya interpretatornya yang berbeda. Jadi yang ada yang dipersengketakan itu sebenarnya bukan agama, tapi ilmu agama, interpretasi kaum, interpretasi manusia terhadap firman. Dan itu bukan agama, itu ilmu agama. Ilmu agama bisa dibenahi, bisa disempurnakan, tapi agama tidak bisa dibenahi. Siapa yang mau memperbaiki agama, membenahi agama bahwa ada sebutan lain yang bersifat makhluk selain Muhammad, itu namanya agama yang dirubah, bukan interpretasi, karena di Quran tidak ada. Siapa yang mengatakan bahwa Quran itu belum cukup, maka dia mengatakan hal yang mau itulah pimpinan. Hari ini kesempurnaan agama untuk siapa lagi menambah-nambah berhati itu bahwa sholat itu harus begini, bahwa sholat itu harus begini, bahwa sholat itu sujudnya harus pakai batu yang batu itu cuinan dari makam dari daerah namanya Karbala. Ini tidak ada sebenarnya. Ini yang berubah agama. Agama tidak bisa dirubah, interpretasi yang salah bisa dirubah, ilmu agama yang bisa dirubah. Tidak relevan dengan Indonesia misalnya, tidak relevan dengan sifat ini, tidak relevan dengan sifat ini. Maka fikih harusnya berbeda-beda. Karena setiap orang yang akan mempraktekkan pasti mempertimbangkan sejarah dan lingkungan sosial, historis dan sosiologis. Maka disinilah setiap fikih dari suatu turun teror tertentu, etnis tertentu, budaya
budaya tertentu, karena Islam itu bersih dari budaya, bersih dari pemikiran, ya, yang hakikatnya yang dari Allah. Setelah itu kita ruangkan, kita waktukan, kita bersentuhan dengan pemikiran, kita bersentuhan dengan budaya yang berlaku, nilai-nilai yang berlaku, kepentingan sejarah yang berlaku, dan hubungan sosial lingkungan yang berlaku, maka dia memiliki wilayah yang berlaku yang khusus. Maka harus ada fuqaha, ada fakih-fakih Indonesia. Fakih kita masih pakai Timur Tengah. Ada sebagian lagi pakai Irak. Yang tidak kotak. Karena itu interpretasi, itu bukan agama. Interpretasi itu menjadi fakih itu interpretasi. Agama itu turun dari ruang dan waktu pada manusia, mau diruangkan, mau diwaktukan. Harus konteks dengan kepentingan kehidupan, pengembangan kehidupan, wajah corak budaya dan sebagainya. Maka butuh interpretasi khusus. Interpretasi inilah yang berbeda antara suatu etnis dengan etnis lain, satu budaya dengan budaya lain, dan tingkat intelektual yang satu dengan intelektual yang lain. Jadi salah yang bertanya menjadi relatif, konteks atau tidak bisa dipakai. Ini fikih pada pasien, ini fikih Indonesia, beda. Kalau dia berbeda, berarti kita tidak punya interpretator. Jadi kita tidak bisa memahami agama. Ada sesuatu yang itu budaya atau iklim atau pada masa kita ambil itu bukan agama. Jadi pemikiran agama itu ilmu agama. Hal yang demikian haruslah sebelum datang orang lain yang menyerang, haruslah siap. Kita harus siap untuk menerima bahwa jangan lagi kita berorientasi identitas. Lebih baik kita berorientasi kebenaran. Di dalam mengungkapkan kebenaran, ya, individu nomor satu. Kalau kita ajak orang lain tidak bisa, ayo kembali pada Rasulullah. Rasulullah begitu, kita ngajak orang lain tidak mau. Ibda binafsik, mulai dengan dirimu sendiri, nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi. Tapi di dalam nafsi-nafsi nanti si A bisa mengeluarkan kebenaran, si B kebenaran. Ada pengetahuan namanya pengetahuan antar subjektivitas. Bagaimana kamu bisa mengungkapkan kebenaran semacam itu? Bagaimana persiapan sehingga juga maka saya bisa mengungkapkan ini? Adalah inilah yang untuk kepentingan itu. Sehingga tidak ada nabi sama, sehingga tidak ada organisasi nabi-nabi, sehingga tidak ada organisasi sufi. Karena ini adalah pelajaran tasawuf, ingin kemandirian, ingin kreativitas. Kalau kita mengajak pada orang lain, jangan ikuti lingkungan yang tidak mau bila kamu ajak, tidak mau. Bertindak sendiri. Dan nanti akan dapat partner yang mau bertindak. Dan kita dengan partner yang lain yang tidak meskipun sifatnya nafsi-nafsi, itu memberikan suatu lingkungan pengetahuan antar subjektivitas. Pengetahuan antara pengungkap kebenaran, dan itu merupakan suatu komunitas yang tidak dibentuk dan tidak diberi nama, tapi mereka hidup semati sama-sama mengokohkan membenarkan yang lain. Meskipun yang satu dari Nasrani, yang satu dari Buddhis, tapi dialah yang menyelamatkan bumi ini dan ini. Meskipun itu nafsi-nafsi, meskipun tidak harus dengan cara ini. Ini makhluk universal yang dihidupkan oleh Islam, dan makhluk yang mulia sekali. Itu tidak laku Islam ini, tidak akan tahu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kami agak memotong sedikit mengenai rasio rasa dan sintetis dari rasio dan rasa baru dapat kebenaran tadi, Pak. Yang akan kami tanyakan ada 3 hal. Pertama, kualitas rasio dan rasa pada tiap-tiap orang itu sama apa tergantung intelektual seseorang. Sehingga sintetis kedua ini untuk mendapat kebenaran dari Tuhan, tentunya juga ini tergantung dari kualitas orang itu. Jadi yang pertama kita tanyakan
kualitas rasio dan rasa ini Pak, sama keputusan ini. Kemudian kami lanjutkan, kondisi bangsa dan negara sekarang ini, apakah enggak mereka petinggi itu sintetis dari rasio dan rasa mereka ini yang tidak karuan sehingga bangsa ini jadi amburadul ini. Jadi kaitannya antara itulah Pak yang kami ini. Jadi demikian aja. Iya. Rasio itu ada ukurannya namanya intelligence quotient, IQ, ya, yang bersifat kodrati. Kodrati itu didapat dari paduan kekuatan rasio ayah dan ibu. Yang satu benih, yang satu tempat menanam benih, itu telur dan sperma. Itu warisan dari sebelumnya. Rasio kita adalah warisan dari ayah dan ibu. Itu kodrati, artinya ditetapkan oleh pihak lain, yaitu Allah. Maka ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Emosi ditetapkan pada lingkungan dan ayah ibu. Lingkungan pergaulan, lingkungan dia hidup. Apakah lingkungan itu sanggup mengendalikan, memanage emosi atau tidak? Kalau lingkungan itu sanggup memanage emosi, maka dia mendapatkan contoh perilaku mengungkapkan emosi yang terkendali. Bila di kalangan brutal, sensitif, mengamukan dan sebagainya, maka seseorang yang dibesarkan di situ, maka dia mempunyai EQ yang rendah karena tidak ada peradaban. Yang IQ dari ayah ibu, yang EQ emosional dari lingkungan. Kemudian yang dari sendiri adalah spiritual dari diri sendiri. SQ itu paduan, kombinasi antara duanya, proses itu tadi. Meskipun demikian, SQ itu bisa luar biasa. Kedatipun IQ-nya itu rendah, anak petani, ya, EQ-nya juga rendah, tapi dia sanggup mengoposisikan dengan seimbang, mencari sintes yang seimbang, dia berarti berhasil mengungkapkan kebenaran, dan dia bisa mendapatkan pahala dari Tuhan. Ada orang mengungkapkan, ada orang mendapatkan surga itu bukan dari takaran jumlah amaliyahnya, berat amaliyahnya, tetapi dari kemampuan yang ada sudah optimal. Kemampuan saya sudah optimal untuk memikul beban manajerial ini. Maka seorang duta mulut pun bisa sampai surga, ya. Seorang profesor pun bisa masuk neraka. Gitu. Bisa masuk neraka karena keadilan Allah. Karena ada sintesis antara IQ dan EQ itu nanti yang melahirkan spiritual Q, dan itu dirinya sendiri, bukan lingkungan yang menentukan dan bukan ayah ibu yang menentukan. Ya. Tapi kaitannya dengan konsep khilafah Islamnya itu sesungguhnya ada nggak? Apa? Khilafah. Konsep khilafah. Sesuatu itu datang tanpa sebagai aset. Sesuatu itu datang kepada kita, menampilkan diri dan datang kepada kita sebagai aset, bukan sebagai tujuan. Siapa yang menjadikan sesuatu yang datang dari orang lain, dari negara lain, dari orang lain sebagai tujuan, maka dia tidak akan menjadi. Para nabi, para rasul itu adalah tangan yang menuding, sehingga kita tahu siapakah yang dituding. Jadi rasul, orang besar, orang suci itu adalah tangan yang menuding. Yang dituding adalah Allah. Maka siapa mengikuti rasul-rasul itu akan berjalan menuju kepada Allah, tidak kepada rasul tersebut. Siapa ketika seorang ayah menuding rembulan, wahai anak-anakku, lihatlah itu ada rembulan. Anak yang bodoh akan melihat tangan yang menuding. Anak yang cerdas akan melihat rembulan dan menikmati rembulan. Anak yang bodoh akan melihat tangan menuding. Oh, bulan itu runcing karena tangannya menuding.
Semua yang datang adalah tangan yang menuding, kepada Allah. Kita percaya bersama, bukan untuk memutuskan dia. Itu hakikatnya. Itu hakikat Rasul-Rasul. Datang hanya menuding. Maka dia bukan sebagai sesuatu tujuan, tetapi dia sebagai aset, sebagai referensi. Sebagai referensi. Jadi kalau itu sebuah hal yang harus dituju, Islam mengajak kita mundur kepada sesuatu bentuk pemerintahan yang sudah kuno, out of date, yang sekarang sudah mendapatkan sesuatu bentuk-bentuk yang lebih akurat, dengan menyampaikan aspirasi bawahan kepada atasnya, dengan memilih pimpinan dan sebagainya, sudah jauh. Jadi contoh keteladanan yang diberikan bukanlah bentuk yang dituju, melainkan seperti itulah kamu mencontoh, membentuk sekarang dengan nama apapun, dan harus berkembang lebih baik karena sekarang sudah sampai menjangkau wilayah yang bersifat global, wilayah yang nasional. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Pak, ringkas ya? Ya, Pak Yusuf ya. Terima kasih. Tadi kami mendengar dari Bapak bahwa kami meskipun memiliki identitas, tapi tidak berorientasi pada identitas tersebut. Ya, betul. Dan berbicara tentang identitas, bagaimana juga kita ini merupakan kita itu memiliki identitas Muslim. Namun karena kita di Indonesia, ya tentunya kita ini memiliki identitas sebagai Muslim Indonesia. Dan saya pun juga bisa menangkap sendiri itu sebagai ada identitas pribadi juga ada. Tapi kami ingin menanyakan bahwa bagaimana juga sesuai dengan kebudayaan, ya seperti kami sebagai orang Jawa, maka bagaimana juga tentu juga ada identitas Muslim dari orang Jawa. Ya. Nah, yang kami tanyakan, ya, pada kenyataannya banyak peninggalan-peninggalan leluhur kami itu yang mengandung nilai-nilai tasawuf, nilai-nilai sufi, ya seperti ungkapan-ungkapan seperti di dalam Jawa itu ada manunggaling kawula Gusti, kemudian ada menang tanpa ngasorake menurut tanpa bolo, dan surah diro janjiran untuk masuk Pangstuti dan sebagainya, masih banyak lagi ya, bulan sebenarnya ada yang lain memakai. Nah ini ternyata bagi kami itu bisa meningkatkan keimanan. Artinya dengan menggali peninggalan para leluhur ini bisa lebih meningkatkan keimanan, karena ternyata peninggalan leluhur itu mempunyai nilai-nilai tinggi. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, masih. Itu berarti Anda tidak berorientasi pada identitas, tapi pada esensi, esensi kalimat atau wacana, atau statement yang memiliki nuansa hakiki yang sama. Bukankah orang-orang Jawa pada zaman pertama itu ingin menerjemahkan di dalam kata Jawa kondisi Rasulullah, tapi bukan dengan cara Arab, sehingga timbul ada kata yang sebenarnya kata itu adalah milik Rasulullah, tapi ingin dikondisikan kenabian itu pada orang Jawa. Sugih tanpa bolo, iya, sugihnya sugih wawasan. Dekjoyo tanpa haji sakti, tetapi tidak punya hazimat, tidak punya haji, iya, karena amal soleh, tidak pernah ada musuh, karena berbuat ihsan. Maju perang tanpa bolo, iya, karena dia tidak untuk berbuat baik tidak bisa didorong oleh orang lain, melainkan perintah Tuhan yang telah disadari akan kebenaran dan kebaikannya, tidak usah menunggu orang lain, akan diungkapkan. Dan perintah Tuhan itu adalah perintah pengembangan lingkungan. Lingkungannya yang berkembang dari bodoh menjadi pandai,
dari tidak teratur menjadi teratur, dari tersesat menjadi terjun. Itu mereka sesungguhnya kalah dengan kita. Ya. Tetapi kita menang, tapi dia tidak kalah. Jadi sang guru bila datang kepada murid, sang guru itu maju perang, dan seorang diri dia maju perang, menerangkan muridnya. Kemudian dia menang karena muridnya paham, muridnya menjadi baik semuanya. Tapi apakah murid merasa dikalahkan oleh guru? Tidak. Murid merasa menang juga. Itu ada kondisi Nabi. Kondisi Nabi. Tapi diutarakan dengan bahasa Jawa. Kondisi Nabi yang diutarakan dengan bahasa Jawa untuk memotivasi orang Jawa agar berkualitas Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga raja-rajanya pun mempunyai predikat-predikat seperti predikat ketiga Nabi besar. Satu, ngarso dalam sampian dalam ingkang simun Pak Kubuno Kubuno. Tiga itu predikat Nabi Musa, Isa dan Isa. Dia adalah kegiatan, keakuan dan berkebawaan, kediaan Musa, keakuan Isa dan keakuan. Sampean itu engkau, sampean dalam yang terakhir. Jadi ada ngarso dan ya ngarso dalam sampean dalam ingkang sinun. Ingkang sinun itu keakuan juga, yang dimana dia minta kepadanya sama dia minta kepada Tuhan, sama dengan orang minta kepada Nabi Isa, minta sembuh lalu sembuh, karena keakuan Allah ada di dalam Isa, meskipun fisiknya manusia. Ingkang sinun yang lepas, yang bergerak, yang dimintai kediaan Allah, sampean dalam yang saya ajak bicara. Dialogis. Tiga predikat itu diambil dari tiga kualitas Nabi besar yang terakhir, Musa, Isa, Muhammad. Tapi diangajabi, bahasa Jawa angajabi, dijadikan menjadi bersastra Jawa, berbahasa Jawa, berperasaan Jawa, dan cara mengungkapkannya dengan luhur dan mengetuk hati. Itulah. Jadi apa yang disebut kejawaan itu sesungguhnya hakikatnya masukan dari Islam, tapi dalam bungkus budaya Jawa. Hakikatnya sama. Maka banyak suku-suku Jawa, kaum wali-wali Jawa itu tidak kalah dengan wali Timur Tengah. Statement-statementnya tidak kalah dengan statement-statement wali Timur Tengah. Karena setiap apa yang disebut wali, setiap apa yang disebut orang-orang penemuh kebenaran mempunyai keunggulan yang unik miliknya dan tidak tertandingi. Juga yang ditentukan memiliki keunggulan unik miliknya tidak tertandingi karena mereka datang pada situasi dan kondisi, waktu dan relevansi yang berbeda, dan mereka kebenaran situasi ya, kebenaran kontekstual, terungkap kebenaran kontekstual. Dia adalah sebuah Quran yang bernyawa. Para wali, para rasul itu kebenaran dan Quran yang bernyawa. Tapi kedatangannya hanya berlaku bagi kedatangannya. Dia benar ketika itu, tapi tidak benar ketika lain. Sikap hidupnya bukan hakikatnya, kalau hakikatnya sama. Tapi kebenaran bertindaknya, mengungkapkan partisipasi lingkungannya, transformasinya, caranya itu ada, dia ada kebenaran, namanya kebenaran kontekstual. Dengan beraset kebenaran universal yaitu wahyu, kita mengungkapkan dalam tindakan yang berupa kebenaran kontekstual. Nah, kebenaran kontekstual itu adalah merupakan penafsiran yang sesuai dengan zaman dan tuntutannya ya, dari kebenaran universal. Maka itu disebut hikmah. Hikmah itu juga sama dengan firman, tapi dia tidak begitu bersifat
Maka dia hanya dalam batas waktu dan ruang dan konteks. Dan itu orang yang dijadikan surga oleh Allah. Ya, itu bukan identitas. Saya lahir dari budaya Jawa, Islam tidak apa-apa. Islam Tuhan tidak bukan tidak apa-apa. Aku yang membuat budaya Jawa. Asal esensi ini bisa berikan kepadamu, bisa kau realisasikan. Aku berbudaya Cina, aku tidak apa-apa. Aku yang membuat kau. Karena kalau begini aku yang membuat. Tetapi esensi ini terimalah dan aktualisasikan di ruang budaya. Itu bukan identitas, melainkan yang berbeda, mengalihkan berbeda interpretasi terhadap wahyu, berbeda cara membahasakannya, berbeda cara mengaplikasikannya di dalam tindakan karena yang dibutuhkan masyarakat Cina di Padang Pasir Bobi lain daripada masyarakat Betawi atau Jawa di Pulau yang subur ini. Maka harus konteks. Kalau tidak konteks boleh, justru konteks. Dan saya mengandaikan bahwa interpretasi harus tidak sama. Harus tidak sama. Dan itulah perbedaan itu menjadi rahmat. Karena mereka berguna di ruang lingkup, mengembangkan di ruang lingkup mereka sendiri-sendiri yang berbeda dengan ruang lingkup fikirnya kaum lain. Perbedaan baru rahmat. Kalau kita memahami itu perbedaan menjadi rahmat. Karena betapapun apa yang bersifat budaya kita bawa malah tidak rahmat, kacau balau. Masukkan budaya Timur Tengah ke Indonesia kacau balau. Atau masukkan seluruh orang Timur Tengah sama pakai mondon. Kacau balau, pakailah budaya sendiri. Aku yang membuat, melewati waktu panjang. Allah yang membuat. Tapi isi ini, pesan ini, amanah ini sampaikan dalam bentuk bahasa, dalam bentuk budaya, dalam bentuk kepentingan, dalam bentuk tantangan. Nah, ini yang dikendaki rakyat. Itu bukan identitas. Identitas yang terakhir yang menyebabkan kita tidak pecah dari manusia seutuhnya adalah yang dikatakan oleh Allah. Ketika kita memuji Allah sudah selesai, bahwa dalam milik Yesus Allah yang memberikan aset semua fasilitas dari Allah, yang memberikan keteladanan dalam daya gunakan Ar-Rahman yang memberi aset di dalam daya gunakan Ar-Rahim sehingga kami bisa mendapatkan surga dengan aturan dan gunakan sarana yang berguna, dan juga memeriksa menjaga kamu yang melalui dan raja yang mengawasi kamu dan menjaga fasilitasmu dengan cara yang dijual-jual. Dia raja yang memberikan hukuman dan memberikan sanksi, memberikan hukuman dan memberikan bonus kepada yang berhasil dan kepada yang menyalahgunakan malu. Dan setelah itu kita puja, barulah kita ingin terlibat dengan kegiatan Tuhan. Kegiatan Tuhan apa? Rububiyah, perbulan. Aku mengabdi padamu ya Allah, aku melamar pekerjaan. Aku melamar pekerjaan padamu untuk ikut serta memanage alam. Iya kan? Iya kan? Ketika itulah identitas kita ketemu, kita abdillah. Dan setiap manusia adalah abdillah. Orang Barat abdillah, Cina abdillah, Kristen abdillah, Yahudi abdillah, semua abdillah. Kita tidak pecah dengan yang lain. Inilah identitas yang tuntas, yang tidak membelah kita dari siapapun dalam bentuk dan aturan apapun. Abdillah, hamba Allah, hamba yang dikatakan oleh Allah untuk mewakili Allah di dalam mengatur semesta. Ini identitas yang berbeda dari apapun. Baru kalau sudah beridentitas begitu, melamar sebagai hamba Allah ingin menangani manajerialnya. Kurang apa kamu? Kurang sehat? Mintalah padaku. Iya kan istain pada kita pertolongan. Kurang aset minta pada sudah minta kaya, tetapi tidak mengalami manajerial bukan. Ya salah. Saya tidak pernah kerja pada PU, tapi saya minta bayaran pada PU ya tidak ditolak. Saya ada identitas karyawan PU, saya minta kerja, minta fasilitas, ini kurang pasir, ini kurang batu, ini kurang jalan dan sebagainya.
Setelah kita mengabdi, maka apa kekurangan kita? Minta padanya dan dia memberi. Bila untuk mengabdi, saya minta dan bukan untuk mengabdi, untuk mengadili sendiri. Inilah maka iya karena saya menjadi batal, menjadi tidak terselenggara karena bukan untuk mengabdi, melainkan untuk mengabdi di sini, bukan mengabdi. Ini sejauh itu. Kemudian kita mengabdi sudah konstruktif tujuan yang dipandu, inilah sistemku, inilah caraku, inilah strategiku. Jadi identitas itu adalah yang tuntas, yang final. Identitas manusia. Dirilah. Siapapun orangnya, apapun agamanya, kondisi intelektualnya primitif atau modern, Arab atau Cina, dirilah. Dengan kemudian Islam betul-betul berguna, Islam betul-betul bersaudara. Hal yang demikian tidak dilakukan, globalisasi menjadi mungkin. Kalau aku Ahlul Bait, aku Sunni, tidak ada orang mau diapakan atau dijawabkan. Mereka mempunyai identitas lokal dan identitas universal. Ya, identitas itu harus yang menyangkut, yang sama-sama memiliki di antara kita dan orang lain. Yang menyebabkan kita tidak, yang menyebabkan kita tidak. Ini tidak ada yang tertolak, ya. Tidak ada yang tersisih, tidak ada yang di luar lingkungan kita, ya. Berarti kita tidak menantang pernyataan pemilihan identitas diri atau identitas diri yang tidak mengakibatkan orang lain menjadi luka tersisih dan dia bersikap memusuhi kita. Itu namanya satu keputusan yang tidak bijak, keputusan yang sama dengan membuat senjata yang makan tuan. Dan identitas yang ditunjukkan oleh orang adalah abdilah. Tidak. Kalau kita bisa menjadi abdilah yang baik, baru. Kalau setiap individu yang bisa menjadi individu yang baik, abdilah yang baik, baru nanti dia akan menjadi khalifah. Tidak mungkin ada khalifah pula tanpa tes abdilah lebih. Dia dulu berhasil menjadi abdilah yang baik, tidak ada. Abdilah dulu setelah itu menjadi khalifah. Ya. Jadi dari sana saya mau nanya. Jadi yang mana dulu? Ya, kata tidak. Jadi Pak, respon yang berkualitas mungkin saya ini ya minta penjelasan Pak. Apakah dengan respon Rasulullah itu jadi sepertinya mengalir begitu saja kebaikan itu tanpa kita paksakan? Apakah sebenarnya juga kadang dirasakan seperti ada kekhawatiran, ada pergolakan? Apakah kondisi seperti itu juga termasuk bisa nanti dikatakan berkualitas gitu? Maksudnya di hadapan Allah gitu ya. Karena kan kita kan untuk berjuang untuk apa itu kan kadang kan masih banyak belajar untuk ikhlas, untuk khawatir kekurangan yang akan datang atau ketakutan seperti itu. Begini ya, kita itu memang disuruh secara personal, ya, berjalan menuju kepada bercita-cita dalam supaya sampai tujuannya dalam kondisi yang diridhoi, tidak ditolak. Dalam itu kan sulit kalau tidak ada keteladanan, kan? Tidak ada contoh. Keteladanan diberi Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah itu kan idola, contoh. Siapa idola menjadikan Rasulullah sebagai idola syirik, melainkan contoh keteladanan. Jelas ayatnya. Bahkan al-Tufi Rasulillah itu uswatun hasanah. Ya, diadakan cukupkan bagimu contoh-contoh baik dalam diri Rasulullah, ya, bagi orang yang yarjullaha, yang menuju kepada Allah dan hari akhirat. Contoh. Jadi Rasulullah menurut Al-Quran bukan untuk dikultuskan, ya, bukan untuk dipuji-puji, tapi untuk diteladani. Memuji Rasulullah tapi tidak meneladani neraka.
Bunda puji-puji tapi tidak sholat, tidak puasa. Aku cintamu rasa seperti nyanyi-nyanyian dulu. Diteladani. Dan kalau ingin puji diberi cara teknis memujinya, baca sholawat. Dan itu sudah kau baca, bisa kau sholat. Tapi memuji di situ bukan memuji sebagai idola. Memuji mempunyai makna filosofis. Bukan kita mendoakan Rasulullah supaya Rasulullah naik surga. Rasulullah tanpa kita doakan sudah ada, jadi sudah sampai. Mengapa kita membaca sholawat dan salam kepadanya? Apakah dia tidak selamat? Tidak, kita baca sholawat. Maka mengapa kita diajarkan baca sholawat? Sholawat itu punya filosofis. Bukan untuk tujuannya efek membaca ini menyebabkan Rasulullah selamat di depan Allah, diberkahi, tidak. Karena dia tidak kita doakan, tidak sampai sudah jadi seluruh aktualisasi hidupnya itu sudah mengabdi pada Allah, sudah Allah, sudah jadi diterima tanpa kita doakan. Kalau kita apa gunanya kita diajarkan selamat? Berarti dia filosofis. Ada keterlibatan sistem. Bila kita berhasil memperbaiki nama Rasulullah, bila orang Islam itu berhasil menjadi baik, menolong manusia, menolong bumi ini, ya, agar bisa lestari dan di bumi untuk hidup dan orang Islam, ya, yang menolongnya, maka Rasulullah akan lebih bagus namanya di depan manusia dan di depan Tuhan. Bila kita brengsek dituduh teroris, maka Rasulullah kapannya menjadi rusuh. Begitu tergasa bermimpi, jalan Rasulullah memakan Rasulullah ke Madinah, kemudian masuk ke dalam atau keluar, kemudian menjumpai makam Rasulullah, kapannya kotor. Kapannya dia membungkus dan kotor. Tadi berbicara di sini. Saya kan takut, saya peluk Rasulullah, saya nangis. Karena kotor. Ya ini umat Islam itu kapannya? Selawatnya tidak jadi karena selawatnya cuma di bibir, bukan menolong bumi, bukan menolong umat manusia supaya Rasulullah menjadi baik, namanya menjadi putih kafannya. Astagfirullahaladzim, luar biasa. Ya sering mimpi aneh-aneh, tapi benar. Kita yang menciptakan nama besar dia. Kalau kita buruk menjadi buruklah dia di mata manusia, bukan di mata Allah. Di mata manusia karena manusia melihat kenyataannya, kan? Kenyataan amal bekas didikan Rasulullah seperti itu. Kayak amal bekas Rasulullah tidak peduli, mementingkan diri sendiri, mereka eksklusif, kalau tidak turunnya tidak akan naik surga. Waduh, payah. Seperti itu. Dari siapa? Siapa itu? Tante gimana? Coba ulang. Itu maksudnya dalam respon Rasulullah yang berkualitas itu sebenarnya apakah kita ini di atasnya itu ingin mengalir begitu saja tanpa kita paksakan, atau sebenarnya bagaimana kondisi seseorang ketika responnya itu kondisinya itu masih berjuang untuk ikhlas, untuk melawan ketakutan, kekhawatiran yang akan datang karena dengannya keluarga. Segala ajarannya kan itu. Ajaran ketetapan Rasulullah itu membebaskan kita dari kendala alami. Setelah kita bebas dari kendala alami dan kendala manusia, kita bebas untuk melakukan apa yang kita inginkan, mewakili Tuhan juga. Yaitu bebas dari dan bebas begitu. Bebas dari itu apa? Dari apa? Dari kendala alami, kelaparan, sakit. Dari kendala manusiawi, dirampok, dicopet, diperkosa. Ya. Maka supaya bebas dari kendala alami, kita harus berilmu dan kita harus beretos kerja. Itu Muslim namanya. Supaya bebas dari gangguan orang lain, kita harus adil, kita harus kasih sayang. Itu iman namanya.
memperlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan diri sendiri yang minat tubuh hatta yang kembali akhir hari belum dimasukkan kamu sebelum menyayangi orang lain, partisipasi kita terhadap orang lain sehingga orang lain tidak akan mengganggu kita, itu moral namanya. Dan dua itu adalah manifestasi Tuhan di muka bumi. Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan di mana Allah menyimpan rahmatnya dalam sumber daya ini. Sains harus dikuasai. Sains dikuasai tapi pemalas tak bisa, harus etos kerja yang tinggi. Penurunan alam, kita bebas dari alam, bebas dari manusia, atur manusia, arahkan agar mereka tidak mengganggu orang lain, memerdekakan orang lain, tapi berpartisipasi apa namanya moral, menegakkan moral. Itu Tuhan yang kedua. Yang pertama, penampilan kita yang pertama menundukkan alam, kemudian menjinakkan manusia supaya tidak mengganggu moral. Sebab itu iya. Nah dua itu sudah dimiliki Jepang, kita belum dimiliki. Bukan yang nyata itu sudah dimiliki Jepang. Penguasaan ilmu pengetahuan dan etos kerja yang tinggi sehingga tidak sampai larat bisa. Moral yang tinggi ada kopor pun yang ketinggalan dan tidak di dalam kopor itu ada kartu nama kecuali diatakan yang menemukan bukan polisi. Dan TV tidak mau moral yang tinggi. Cuma dia tidak punya Tuhan yang dia, yang Allah tidak punya Tuhan yang eksistensial. Tuhan yang eksistensial yang Tuhan dimiliki, Tuhan yang ideal yang belum dimiliki. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Keteladanannya pada soal keteladanan itu bukan teknis aplikasinya, mengaplikasikannya. Teknis mengaplikasinya itu out of date, zamannya ratusan tahun. Tetapi gairahnya, kepeduliannya, tujuannya, ini konsep yang ada di belakang tindakan ini. Keteladanan. Maka ada dua macam orang di dalam resort juga. Rasulullah itu enggak. Rasulullah itu rembulan. Ya, ini bumi, sini matahari. Ketika matahari Allah pergi dari kita malam, ya bumi malam, tapi ditolong oleh fajar. Cahaya matahari disampaikan oleh cahaya Allah disampaikan oleh Rasul kepada kita. Kita tertolong, Tuhan tertolong. Dia telah menolong manusia karena manusia belum tahu dunia, melewati Rasul. Tapi ketika terang bulan manusia ada dua meresponnya. Mestinya aku tidak bisa bekerja karena kita. Tapi karena ini ada terang bulan, aku masih bisa cari ikan di laut, laut nelayan begitu, bisa bekerja, bisa berproses karena ada itu. Tapi respon yang lain bernyanyi, memuji-muji bulan purnama. Ini tidak dapat apa-apa. Tetapi yang menggunakan sinar karena sinar yang dipantulkan dia bisa bekerja, inilah yang akan mendapatkan sesuatu pahala dan berkah dari kehadiran bulan. Siapa melihat bulan menjadi terang lalu dia menjadi romantis kemudian bernyanyi, dia hanya mendapatkan kesenangan hati tapi tidak dapat fasilitas apa-apa karena dia tidak berproses. Ini akibat efek daripada hadirnya sinar bulan. Artinya cahaya Rasul yang menyampaikan cahaya Tuhan. Ada yang pergi dan memuji dengan romantikannya, ada yang karena dia saya bisa berproses. Ini keteladanan ini jelas ayat rukuniyah. Nah, paham ya? Jadi kalau terang bulan bawa kita ke tengah lapangan, ke halaman nyanyi-nyanyi. Atau dengan itu kita masih bisa berproses, kita masih bisa beratu-atu, berprestasi. Kalau tidak ada lagi barangkali bisa kita akhiri karena waktunya juga sudah lewat sedikit. Anggapnya mau dipakai lagi ya. Dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang
mungkin munculnya belakangan nanti bisa menyusul atau bisa silaturahmi sekalian ke tempat bazar. Oh ya, bisa diskusi. Diskusinya bisa lebih panjang dan lebih informal. Saya kira demikian. Terima kasih kepada para peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.